perlu saya ingatkan, bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah, seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Yang masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dihapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan edukasi yang disampaikan oleh seorang wanita yang begitu luar biasa, dan ini berita yang memang sangat mengejutkan ya. Tentunya ini isu memang sudah lama, tentunya terkait dengan Fufufafa ya. Gugatan skandal Fufufafa diceritakan oleh seorang wanita ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang isunya tenggelam karena pilkada kali ini tadinya, teman-teman, sehingga itu sulit untuk diangkat kembali isu-isu seperti itu. Nah, bagaimana kalau memang akun Fufufafa tersebut benar-benar Gibran ya, itu pemiliknya Gibran? Ini sebuah ancaman bagi Gibran, bagi Jokowi, karena mereka sudah mempersiapkan semuanya ini tetapi hasilnya nihil. Nah, Prabowo tentunya harus bijak dalam menanggapi hal-hal seperti ini, tetapi faktalah yang menentukan tindakan-tindakan Prabowo. Ketika faktanya benar,
maka Prabowo akan mengambil sikap yang tegas untuk menaati sebuah aturan-aturan yang ada. Jadi bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal-hal seperti ini? Seperti yang disampaikan oleh Mbak ini, tentunya itu suatu data yang lumayan valid, yang memang ini penting untuk diselesaikan, jangan dianggap hal masalah sepele. Nah, teman-teman, di sini disampaikan bahwa ya, alhamdulillah, semoga kasus Fufu Fafa diselesaikan, Gibran segera dimajukan. Semoga Pak Prabowo selalu dalam lindungan Allah, menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas. Ya, ini harus diselesaikan dengan baik, dengan tuntas. Jangan sampai ada kejanggalan-kejanggalan lagi, dan jangan sampai banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak masyarakat. Prabowo jangan takut dengan gerakan Jokowi. Prabowo jangan takut dengan manuver-manuver yang dibuat oleh seorang Jokowi. Kalau kita masih berada dalam garis kebenaran, maka semuanya itu akan dipermudah, teman-teman. Nah, disampaikan lagi di sini ya. Ayolah para pemimpinmu berbenah sebelum terlambat. Ibarat penyakit, mencegah lebih efektif daripada mengobati. Apa maksudnya ini? Yaitu harus berhati-hati dan waspada, karena tujuan Jokowi ini bukan serta-merta ingin merangkul Prabowo, ingin dekat dengan Prabowo, tetapi dia sedang membuat rumah yang besar, yang artinya nantinya ini bisa saja dia benci Prabowo dan dia mau berusaha untuk melengsarkan Prabowo dalam posisi seorang presiden dan menaikkan anaknya Gibran. Nah, makanya ketika Prabowo sekarang ini mulai mengusut tuntas kasus Fufu Fafa, maka ini akan selesai dengan baik, dan ini menjadi sebuah ancaman keras untuk Jokowi dan untuk Gibran. Bayangkan saja ya, kalau Gibran dicopot jadi dari Wapres, mungkin bisa-bisa stres, teman-teman. Stres, apalagi kalau calonnya nanti diambil dari PDI Perjuangan. Ya, sangat-sangat luar biasa. Disampaikan lagi di sini, Pak Prabowo, ingat masa lalu, Bapak selalu dicurangi, buat apa diteruskan, ganti saja Indonesia, masih banyak orang-orang yang cerdas dan bermartabat. Ya, kalau ada sebuah peristiwa seperti ini, Prabowo harus waspada. Ganti saja, enggak usah mikir ini, mikir A, enggak usah mikir hatinya Jokowi. Kalau mereka udah memulainya dari sebuah kejanggalan, maka itu akan berkelanjutan. Dan bisa-bisa Prabowo yang menjadi korban berikutnya. Nah, makanya komentar ini terciptakan karena mereka tahu, mereka sayang kepada Prabowo, mereka peduli kepada seorang Prabowo. Grup Gibran dikeluarkan, Pak Prabowo kerja nyaman di Indonesia Maju. Ya. Disampaikan lagi di sini, semoga Bapak Presiden selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua cita-cita bangsa negara. Jauhkan dari lawan politik dan orang-orang yang dizolimi. Ya, jauhkan diri dengan orang-orang seperti itu yang suka melakukan politik-politik yang tidak baik, politik busuk. Ya, segera bergerak, laporkan, jangan diskusi mulu agar negeri ini bisa tenang, aman, dan Presiden lanjut kerja buat kemajuan negara. Nah, bagaimana bisa maju? Bagaimana bisa akur sedangkan ada kejanggalan di dalamnya? Makanya Prabowo harus mengambil sikap dan tindakan yang tepat untuk menangani hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat masih bertanya-tanya ini yang benarnya di mana. Nah, teman-teman, disampaikan lagi di sini bahwa semoga keinginan sebagian besar masyarakat rakyat ingin untuk memazulkan Wapres si Fufu Fafa itu terkabulkan, karena masalah ini rakyat sudah mual melihat semua drama-drama yang dibangun oleh bapaknya. Nah, tentunya teman-teman masih banyak hal yang mestinya kita bicarakan di sini. Silakan, menurut teman-teman, apa yang teman-teman mau tentang akun Fufu Fafa dan siapa sebenarnya dia? Sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.